alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita akan bahas pada kesempatan ini ahkamul iddah. Ahkamul iddah. Sebagaimana kita ketahui, kalau wanita dicerai maka ada aturan hukum iddah. Demikian juga kalau seorang wanita suaminya meninggal maka juga ada aturan hukum iddah, ya. Dan kita tahu jika wanita mau menikah lagi maka dia harus tidak boleh di masa iddah, dia harus keluar dari masa iddah. Taib, al-iddah secara bahasa diambil dari al-adat. Al-adat itu bahasa Arab artinya angka. Artinya angka, al-adat, ya. Maksudnya adalah hisab, hitungan. Karena pada iddah ini ada hitungan-hitungan. Karena wanita ketika dicerai atau suaminya meninggal maka mengalami masa menunggu, ya. Maka mengalami masa menunggu. Mengalami masa menunggu yang dihitung bisa dengan hitungan secara bulan, 3 bulan misalnya, bisa dengan suci atau haid, bisa dengan hari misalnya 4 bulan 10 hari. Jadi ada hitungan-hitungan yang berlaku, ya, hitungan-hitungan yang berlaku. Di antaranya kalau dia hamil dia harus melahirkan dulu. Apa hikmahnya ada iddah? Hikmah iddah pertama, jika dicerai dalam rangka bersihnya rahim, disebut dengan baru'atir rahim, sehingga dipastikan ta'akud min baru'atir rahim, yaitu rahimnya bersih. Jangan sampai seorang menggauli seorang wanita ternyata sudah terjadi proses kandungan dalam rahimnya. Oleh karenanya ditunggu sampai dia benar-benar bersih, sehingga kalau dia nikah lagi, suami berikutnya memasukkan benih di dalamnya tidak tercampur atau tidak bingung dengan benih sebelumnya, ya. Oleh karenanya di antara fungsi atau hikmah iddah agar di dalam rangka meyakinkan bersihnya rahim. Kemudian jika wanita masih kecil, artinya dia belum digauli atau sudah menopause. Kalau menopause tidak bisa hamil lagi. Kalau belum digauli, terus buat apa masa iddah? Ya, buat apa masa iddah? Jawabannya dalam rangka ta'abbud. Ini sekedar ibadah, ya, yaitu Allah suruh seperti itu. Jadi ikuti aja, beribadah kepada Allah. Yang kedua, dalam rangka ta'zimun nikah, menunjukkan agungnya perkara nikah. Tidak ada perempuan langsung sudah digauli kemudian dicerai dia langsung nikah, enggak. Agar kita tahu bahwasanya perkara nikah itu perkara yang sakral. Meskipun tidak ada rahim yang dibersihkan. Maksud saya, kondisi kedua ini, jika wanita masih kecil kan dia belum digauli, atau dia menopause, digauli pun tidak ada pembuahan, maka tidak perlu membersihkan rahim. Meskipun tidak perlu bersihkan rahim, tetap kita disuruh atau wanita disuruh mengalami masa iddah. Di antaranya sebagai bentuk tunduk kepada Allah. Yang kedua, untuk menggabungkan perkara nikah, ya. Di sini maksudnya jika wanita masih kecil atau belum bisa maka ini meski tidak butuh bersihnya rahim, ya. Tapi tetap iddah. Kenapa? Dalam rangka ini, dalam rangka beribadah. Yang kedua, karena mengagungkan perkara nikah. Taib, paham ibu? Nanti kalau sudah selesai pengajian, biar ada yang foto di sini, di share di grup, ya. Ya, biar mudah di sini. Ya, nanti foto di sini aja. Nanti saya suruh Windu foto. Paham? Yang penting paham dulu. Paham, ya. Jangan sibuk foto, ya. Taib, yang berikutnya macam-macam iddah atau masa menunggu. Macam-macam iddah atau masa menunggu bisa wanita yang suaminya meninggal. Ibu-ibu bisa lihat di buku, ya. Di situ sebenarnya saya cuma ringkaskan aja. Di buku sudah ada halaman berapa? 39 di 6. Ya, hukum iddah 395, ya, dan seterusnya, ya. Taib. Sekarang kita ringkaskan aja biar kita hemat waktu, nanti baru mungkin kita baca, ya. Wanita macam-macam iddah. Pertama, model wanita yang suaminya meninggal. Kalau wanita yang suaminya meninggal, maka ada dua kondisi.
kemungkinan dia hamil, kedua jika dia tidak hamil atau hail. Kalau dia hamil, maka iddahnya kapan? Hingga melahirkan. Ya. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 4, wanita-wanita yang punya janin maka masa iddahnya sampai melahirkan. Ya. Jadi kalau sebenarnya kan kalau masa iddah kalau dia tidak hamil maka masa iddah 4 bulan 10 hari. Jika tidak hamil masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 234, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra." Kata Allah, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, kemudian dia meninggalkan istri-istrinya, maka istri-istrinya tersebut menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah. Jika dia tidak hamil. Misalnya suaminya pergi bekerja kemudian meninggal, maka dia harus tunggu 4 bulan 10 hari baru dia boleh menikah lagi. Ya. Beda kalau dia hamil. Kalau dia hamil ternyata suaminya meninggal, lusa sudah melahirkan misalnya. Kalau lusa sudah melahirkan, ya sudah, berarti masa iddahnya sudah selesai. Jadi jika dia hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Jika dia tidak hamil maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari, yaitu terhitung dengan bulan Hijriyah. Saya tanya sama ibu-ibu, jika ada seorang wanita yang baru melahirkan, ketika melahirkan suaminya meninggal, setelah melahirkan, masa iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Karena sudah terlanjur apa? Keluar lahir anaknya. Ya. Kalau suaminya meninggal sebelum kelahiran berarti jika melahirkan. Jadi ayat ini yang surat Al-Baqarah 234, dan orang-orang yang meninggalkan istri-istrinya, dia meninggal kemudian ada istrinya maka menunggu 4 bulan 10 hari. Ayat ini umum, lalu dikhususkan dengan kondisi hamil yang disebut dalam surat At-Talaq tadi, yang ini tadi. Jadi ya, kalau hamil maka dengan melahirkan. Ada seorang sahabiyah, dia suaminya meninggal kemudian melahirkan, maka dia mulai memakai berhias, maka ditegur ada seorang, tidak boleh, kau harus nunggu 4 bulan 10 hari. Yang tegur namanya Abu Sanabil. Maka dia tanya kepada Nabi, apa benar perkataan Abu Sanabil, saya harus menunggu 4 bulan 10 hari? Kata Rasulullah SAW, kadzaba Abu Sanabil. Abu Sanabil salah. Karena wanita yang hamil kalau suaminya meninggal masa iddahnya sampai kapan? Sampai kelahiran. Paham ya? Sampai kelahiran. Begitu anaknya bisa jadi panjang. Misalnya dia baru hamil, baru bulan pertama hamil suaminya meninggal. Berarti masa iddahnya bisa 9 bulan. Bisa 9 bulan, bisa 8 bulan. Ya. Jadi ada khilaf, tapi yang benar pendapat itu ya. Ada pendapat yang mengatakan abadul ajalain, itu lihat mana yang paling lama, melahirkan atau 4 bulan 10 hari. Tapi pendapat yang benar adalah kalau dia hamil maka melahirkan. Kalau dia tidak hamil maka 4 bulan 10 hari. Tapi ini kondisi pertama, wanita yang suaminya meninggal. Kondisi kedua, selain model pertama, ada 2 model. Jika wanita hamil, ya, jadi ya, artinya suaminya tidak meninggal tapi dicerai, yaitu dicerai. Dicerai maksudnya suaminya tidak meninggal. Maka jika dicerai, jika wanita hamil sama sampai melahirkan. Jadi wanita hamil itu mau dicerai atau suaminya meninggal, maka iddahnya sampai melahirkan. Paham? Nah. Jika tidak hamil, maka ada 3 kondisi. Kondisi pertama, jika masih mengalami haid, ya maka kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dalam surat Al-Baqarah 228, wanita yang dicerai maka mereka menunggu 3 kali quru. 3 kali haid atau 3 kali suci. Nanti kita bahas, ada khilaf. Quru maksudnya 3 kali haid ataukah 3 kali suci. Ini nanti ada beda nanti akan kita bahas. Intinya 3 kali haid atau 3 kali suci. Ini bagi yang mengalami apa? Haid.
Yang kedua, jika wanita yang dicerai tersebut tidak mengalami haid, contoh masih kecil atau dia sudah menopause, maka ini 3 bulan. 3 bulan ya. Kata Allah, "Wallahi ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidn." Kata Allah, wanita-wanita yang sudah menopause atau yang belum haid, jika dicerai maka masa iddahnya 3 bulan. 3 bulan Hijriyah. 3 bulan apa? Hijriyah. Paham? Karena tidak ada haidnya maka tidak bisa jadi haid jadi patokan, karena dia tidak mengalami haid dan suci, dia suci terus. Entah dia menopause, entah memang dia belum haid. Misalnya seorang wanita dinikahi umur 8 tahun. Ya, suaminya belum boleh menggaulinya ya. Tunggu sampai dia haid baru digauli, tapi nikahnya sudah sah. Seperti Nabi nikah dengan Aisyah umur berapa? 6 tahun. Baru tinggal serumah dengan Nabi ketika Aisyah sudah memang bisa digauli ketika usia 9 tahun. Wanita zaman dahulu mereka cepat dewasa ya. Kalau sekarang lama karena terlalu banyak makan gorengan ya. Bahan kimia banyak ya. Taib. Yang ketiga, jika belum digauli sebelum dicerai. Jika belum digauli sebelum dicerai. Jadi, famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Kata Allah, "Idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna." Jika kalian, ini surat Al-Ahzab, jika kalian wahai orang beriman, jika kalian menikahi para wanita, kemudian kalian menceraikan sebelum kalian gauli, maka tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Surat Al-Ahzab ayat 49 kalau tidak salah. 33, surat 33 49. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunha. Kenapa tidak perlu iddah? Karena dia belum digauli, belum diapa-apain. Tidak perlu untuk dibersihkan rahimnya dan tidak perlu dispesialkan karena belum disentuh sama sekali. Belum disentuh sama sekali. Oleh karenanya tidak ada masa iddah. Dicerai hari itu, misalnya seorang laki menikah dengan wanita, ketemu akad nikah selesai pulang ke rumah. Belum serumah, belum tidur malam pertama, seminggu kemudian sudah dicerai. Maka wanita ini langsung nikah boleh, tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Paham ibu-ibu? Paham? Nah, sekarang ibu-ibu kita fokus di sini. Kata, kalau wanita yang mengalami haid, berapa lama masa iddahnya? 3 kali quru. 3 kali apa? Quru. Nah, quru ini ada khilaf. Quru ini ada khilaf. Apakah maknanya haid atau suci? Baik, saya jelaskan sini. Khilaf ulama tentang makna al-quru. Ada 2 pendapat, mazhab Syafi'i dan mazhab Malikiyah. Yang kedua mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, mazhab Malikiyah mengatakan al-quru maknanya tuhur, suci. Jadi begini maksudnya. Seandainya ada seorang lelaki, si Paijo, menceraikan Juminten dan Juminten sedang suci. Maka dia harus baru bisa masa iddahnya selesai kalau 3 kali apa? 3 kali suci. Suci pertama ini tidak dihitung. Ini kalau kita artikan quru artinya suci. Jadi diceraikan dia lagi suci, kemudian maka tidak dihitung. Kemudian dia haid, belum dihitung juga tak? Berarti suci berikutnya itu baru dihitung 1 suci. Kemudian haid, kemudian suci kedua. Kemudian haid, kemudian suci ketiga. Baru ketika haid baru masa iddahnya habis karena sudah suci 3 kali selesai. Paham? Tapi kalau kita berpendapat quru artinya haid, lebih cepat. Karena ketika dicerai disuci, haid pertama dihitung. Terus suci, haid kedua dihitung. Kemudian suci lagi sudah ketiga. Suci kemudian haid ketiga, begitu haid selesai sudah bisa dinikahi. Coba kita gambarkan ya. Ini suci. Ini haid. Ini suci. Ini haid. Ini suci, ini haid, ini suci, ini haid. Salah. Taib. Jika Juminten dicerai di sini, taib. Ini kita tulis ya angka biar nggak bingung. 1, 2, 3, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Jika dicerai, maka mazhab Syafi'i dan mazhab Malikiyah kapan masa iddahnya selesai? Pada nomor berapa? Awal nomor berapa? Kalau mazhab Syafi'i, suci yang dihitung. Berarti yang keberapa? 1, 2, 3, berarti ke-8, ya enggak? Ke-8, karena ini tidak dihitung. Yang dia dicerai tidak dihitung. Maka suci pertama nomor 3 kan? Suci kedua nomor 5. Suci ketiga nomor 7. Berarti masa iddahnya selesai ketika awal 8. Paham? Karena dia 3 kali suci. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali cepat, 3 kali haid. Berarti 2 adalah haid pertama, 4 haid kedua, 6 haid ketiga, berarti di angka 7 dia sudah masa haidnya, masa iddahnya selesai. Faham? Ini maksudnya ada perbedaan, jadi cepat atau lambatnya. Jika dicerai di sini, maka mazhab Syafi'i apa tadi, Pak? Syafi'i angka berapa? Angka 8. Kalau Hambali 7. Baik, sekarang kasus berikutnya. Jika dicerai di angka 2. Dicerai. Ya, dalam kondisi haid. Ketika haid tidak dihitung berarti. Tidak boleh mencerai dalam kondisi haid, paham? Tetapi sebagian ulama mengatakan tetap jatuh. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak jatuh, ada yang mengatakan apa? Jatuh. Kalau kita anggap jatuh, maka menurut mazhab Syafi'i di angka berapa habis masa iddah? Angka berapa? Angka berapa? Tetap angka 8. Karena nomor 3 dihitung ya. 1, 2, 3. Berarti tetap angka 8. Kalau Hambali coba hitung baik-baik. Kalau Hambali berarti ingat, yang dia haid pertama tidak dihitung, dia harus 3 kali haid. Berarti angka berapa? Angka 9. Angka 9. Karena ini haid pertama, haid kedua, haid ketiga. Begitu 9 sudah, begitu awal masuk suci 9 baru suci. Jadi tergantung kasus, paham? Intinya bisa berbeda, tapi beda sedikit aja. Beda sedikit antara pendapat mazhab Syafi'i maupun mazhab apa? Hambali. Tapi kira-kira sekitar 3 bulan. Kira-kira sekitar berapa bulan? 3 bulan. Taib. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali mereka mengatakan tadi quru' sama dengan apa? Haid. Dan ini pendapat wallahu alam lebih kuat karena Nabi berkata kepada wanita yang mustahadah, perhatikan sini, Nabi berkata kepada wanita mustahadah, tada'us salata ayyama aqra'iha. Kata Nabi hendaknya dia tinggalkan salat pada hari-hari quruknya, yaitu pada hari ternyata hari-hari haidnya. Jadi kalau orang mustahadah kan darah enggak berhenti. Kata dia, ya Rasulullah saya salat terus. Kata Rasulullah enggak. Kalau di masa qurukmu jangan salat. Quruk itu maksudnya apa? Haid. Jadi Rasulullah menggunakan lafal quruk untuk haid. Demikian juga Nabi pernah berkata kepada Fatimah binti Abu Hubaish, ini sama juga, dia mengalami istihadah. Idza ata qur'uka, jika datang masa haidmu fala tusalli. Wa idza marra qur'uka fatatahhari, jika selesai haidmu jadi quru', Nabi gunakan dengan makna apa? Haid. Sahabat juga berfatwa tentang budak masa idahnya haidhatain, 2 kali haid. Jadi untuk budak para sahabat berfatwa masa idahnya 2 kali apa? Haid. Berarti quru' itu artinya haid. Maka wallahu alam bisawab, lebih kuat pendapat mazhab Hambali. Tapi ini khilaf di kalangan para sahabat. Para sahabat sudah khilaf. Aisyah dan Zaid bin Sabit berpendapat quru' maknanya adalah suci. Adapun sahabat yang lain, Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud, quru' artinya haid. Oke, saya tanya sama ibu, kita ulangi. Ibu, wanita yang suaminya meninggal, berapa lama masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil, melahirkan. Baik. Kalau wanita dicerai, ada 3 kemungkinan. Pertama, jika dia masih mengalami haid. Berapa masa lama iddahnya? 3 kali suci atau 3 kali haid? Ada khilaf. 3 kali suci, 3 kali haid. Kalau dia sudah tidak mengalami haid, menopause atau masih kecil, 3 bulan ya.
Kalau dia belum disentuh sama sekali, tidak ada masa iddah, tidak ada masa iddah. Mudah-mudahan nanti pas ujian benar semua. Paham ibu-ibu? Sekarang coba kita baca bukunya biar ngelotok ya. Baik, saya bacakan ya. Halaman 395. Halaman 395. Wanita yang mengalami masa iddah itu terbagi dua. Pertama, wanita yang menjalani iddah karena suaminya meninggal. Jika dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Jika tidak, masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, model kedua, wanita yang menjalani iddah karena ditalak dan suaminya tidak meninggal. Jika dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Ya, jadi pokoknya kalau hamil sampai melahirkan. Jika tidak hamil, sedangkan dia adalah wanita yang masih mengalami haid, maka iddahnya selama 3 kali quru, yaitu 3 kali suci. Karena ini madzhab apa? Madzhab Syafi'i, 3 kali suci. Jika masih kecil atau telah masuk menopause, maka iddahnya 3 bulan. Ya. Wanita yang ditalak sebelum digauli, maka tidak ada iddahnya. Ya. Setelah itu penulis membahas tentang budak wanita. Tentang budak wanita. Ya. Kita kasih kaidah di sini, perhatikan, ibu-ibu perhatikan. Jika tersebut adalah budak wanita, ini tentu kita tidak alami sekarang. Adanya perbudakan kalau terjadi peperangan. Kalau tidak ada peperangan, tidak ada perbudakan. Jika wanita adalah budak wanita, kaidah umum masa iddahnya 1/2 dari iddah wanita. Dia 1/2. 1/2, setengah. 1/2. Jadi dia apa? Setengah. Setengah masa iddah. Selama masih bisa dibagi 2 maka bagi 2. Selama tidak bisa bagi 2 mengalami pembulatan. Kalau bisa dibagi 2 maka dibagi 2, kalau tidak bisa dibagi 2 maka dibulatkan. Contoh, jika hamil budak tersebut hamil, bisa enggak dibagi 2 masa iddahnya? Enggak bisa. Ya sama, berarti sampai melahirkan. Saya ulangi, kaidah umum masa iddahnya 1/2 jika bisa dibagi 2. Kalau enggak bisa dibagi 2 maka digenapkan. Contoh, wanita hamil, bisa enggak dibagi 2? Dia masih melahirkan 6 bulan lagi. Ya enggak bisa, ya, tetap harus melahirkan ya. Taib. Jika dengan quru maka tidak bisa 1/2. Jika dibulatkan menjadi 2 quru, 2 haid atau 2 suci. Karena enggak boleh tengah haid kemudian masa iddah selesai. Harus haidnya selesai, atau tidak tengah suci tapi harus sucinya selesai. Kemudian jika suaminya meninggal maka berapa dibagi 2? 2 bulan 5 hari. Karena wanita yang merdeka 4 bulan 10 hari. Kalau dia budak maka dibagi 2. Jika iddah dengan bulan seperti menopause, maka 1/2 bulan bisa dibagi. Seperti menopause atau yang masih kecil, maka masa iddahnya bukan 3 bulan tapi berapa? 1/2 bulan. Namun jika 2 bulan lebih baik, kata penulis Abu Syuja. Ini jika wanita tersebut adalah budak. Ya. Paham kaidahnya? Saya ulangi sederhana. Kita ulangi. Wanita merdeka kalau suaminya meninggal dan dia dalam kondisi hamil, masa iddahnya berapa? Sampai lahir. Kalau budak sama, berarti sama ya. Kalau suaminya, kalau dia tidak hamil, wanita merdeka, berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Kalau budak wanita 2 bulan 5 hari. Wanita yang dicerai, jika dia mengalami haid, masa iddahnya berapa? Wanita merdeka 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau budak wanita setengahnya. Tapi karena tidak bisa dibagi 2, maka digenapkan jadi berapa? 2 haid atau 2 suci. Wanita yang tidak mengalami haid, apakah menopause atau masih terlalu muda? Kalau merdeka berapa masa iddahnya dicerai? 3 bulan. Kalau budak wanita 1/2 bulan. Kalau wanita yang merdeka dicerai belum disentuh, adakah masa iddahnya? Tidak ada. Demikian juga kalau budak. Paham? Insyaallah paham. Tapi jangan terlalu pede, nanti ujian salah-salah ya. Kita bilang alhamdulillah. Ya. Coba kita baca lagi. Jadi kita ikatkan dengan buku sehingga biar mudah. Saya baca ya.
iddah budak wanita jika hamil seperti iddah wanita merdeka. Benar enggak? Benar. Apabila dihitung dengan quru maka iddahnya adalah 2 kali quru karena enggak bisa dibagi 2, ya. Apabila dihitung dengan bulan maka iddahnya 2 bulan 5 malam jika suaminya meninggal dan 1,5 bulan jika ditalak oleh apa? Suaminya. Paham ya? Paham. Dan jika dia menjalani iddah 2 bulan maka lebih utama, ya. Tadi yang wanita menopause atau belum bisa digauli masa iddahnya kalau merdeka 3 bulan, kalau budak 1,5 bulan. Tapi kalau 2 bulan lebih baik katanya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Oke, kita lanjut. Hak-hak dan kewajiban suami atau wanita selama masa iddah hingga selesai masa iddah. Ketika seorang wanita suaminya meninggal atau ketika dia dicerai, maka ada hukum terkait dengan dia, ya. Baik. Pertama kita bahas ini, jika akibat cerai. Cerai ada 2, wanita dicerai. Bisa jadi tolak raj'i, itu masih bisa kembali. Kapan tolak raj'i? Jika ditalak 1 maupun ditalak 2. Kita sudah bahas. Faham? Ada namanya talak bain, talak 3. Jika talak bain maksudnya apa? Talak 3. Talak berapa? 3. Kalau ini talak 1 dan 2. Masih bisa kembali. Talak raj'i maksudnya talak bisa rujuk. Talak raj'i itu artinya talak yang bisa rujuk, yaitu talak 1 dan talak berapa? 2. Selama dia bisa rujuk selama masih masa iddah. Kalau talak 3 sudah enggak bisa rujuk, namanya talak bain. Al-bainatul kubra, enggak bisa rujuk. Talak 3 itu tidak bisa rujuk. Masih ingat ibu-ibu? Masih ingat. Masih bisa rujuk. Baik. Untuk talak raj'i, jika istri dicerai, maka ada beberapa 4 hal atau 4 hal. Pertama, dia wajib tinggal bersama suami. Dia wajib tinggal bersama suami. Kenapa? Karena status dia masih istri. Ini berarti statusnya masih apa? Istri. Status masih apa? Istri. Masih istri. Taib. Kalau begitu dia wajib untuk tinggal bersama di rumah suami. Paham? Kemudian yang kedua, wajib diberi nafkah dengan segala bentuk nafkah yang sebelum cerai. Karena dia masih statusnya apa? Istri. Makanya saya bilang kalau seandainya suaminya meninggal, dia masih dapat apa? Masih dapat warisan. Kalau dia yang meninggal, suaminya masih dapat warisan. Karena selama dia dicerai talak 1 atau talak 2 dalam masa iddah, maka statusnya masih apa? Istri. Paham? Ini penting ini. Statusnya masih istri. Baik. Bolehkah dia berhias depan suaminya? Boleh. Tapi enggak boleh digauli. Tidak boleh dinikmati, maksudnya datang cium-cium enggak boleh. Mencium-cium kembali dulu. Iya, di masa iddah. Mau digauli enggak boleh, harus kembali dulu. Enggak boleh. Karena dia statusnya dicerai, tapi masih status istri. Maka dia tinggal sama suaminya, dia boleh berhias, dia boleh berias, cuma suami tidak boleh menikmatinya karena masih dalam status apa? Cerai. Kalau dia mau menikmati istri maka harus rujuk. Ada yang mengatakan kalau dia tidak rujuk langsung sudah dianggap rujuk. Jadi gini kasus, ada seorang wanita dicerai talak 1, talak 2. Talak 1. Masa iddahnya 3 kali haid atau 3 kali haid. Pada bulan kedua sang wanita berhias-hias, suaminya tertarik. Baik. Suaminya mau langsung cium istrinya, maka ada khilaf. Sebagian madhab mengatakan langsung aja, istri enggak boleh nolak. Begitu dia datangi, otomatis sudah rujuk. Ini pendapat. Pendapat kedua enggak boleh. Harus rujuk dulu baru menikmati.
Kalau dia menikmati tanpa rujuk, dosa. Makanya kalau suaminya datang, istrinya tahan dulu. Mau mazhab apa? Ada dua mazhab. Mazhab kamu datang berarti rujuk. Ada mazhab sebelum kau datang, rujuk dulu. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya, dia tidak mengapa berrias di hadapan apa? Suami. Karena dia statusnya masih istri selama masa iddah. Makanya kalau salah satu meninggal, maka ada saling mewarisi. Beda kalau suaminya meninggal, masa iddah sudah selesai. Sudah bukan istri lagi. Sudah tidak menerima warisan lagi. Taib, jadi wajib dinakahi dengan segala bentuk nafkah yang sebelum cerai. Sebelum cerai dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih minuman, dikasih kebutuhannya seperti biasa ya. Karena statusnya masih istri. Ketiga, wajib baginya untuk tidak meninggalkan rumahnya kecuali karena darurat. Tetap tidak boleh. Kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Dalam surat At-Talaq kata Allah, kalau kalian menceraikan istri kalian, jangan kalian usir dari rumah. Dan jangan mereka keluar dari rumah. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kamu pulang sana, pergi. Dan istri pun tidak boleh pergi. Dia harus, karena dia statusnya masih istri. Ini selalu dilanggar. Orang kalau cerai, istrinya disuruh pulang. Melanggar. Padahal masih talak 1, talak 2. Juga sebagian wanita langsung pergi. Belum ditalak sudah pergi. Baru diomelin sama istri suaminya, kabur ke rumah orang tua, enggak boleh. Jangankan diomelin, ditalak pun dia enggak boleh pergi. Ditalak pun dia tidak boleh pergi. Ini pelanggaran banyak. Makanya kalau sudah cerai biasanya kacau, tidak ada solusi. Karena suaminya melanggar atau istrinya melanggar. Harusnya kalau dicerai kita ikut aturan. Ya udah dia tetap situ. Kamu enggak mau ketemu enggak apa-apa. Sampai masa iddah selesai. Ya. Enggak apa-apa. Tapi begitu marah, istrinya suruh pulang, barang-barang suruh pindah semua. Kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan keluarkan istri kalian dari rumah kalian setelah dicerai, enggak boleh. Sampai Allah mengatakan buyutihinna, yaitu rumah-rumah mereka. Allah nisbahkan rumah itu kepada istri untuk semakin menekankan jangan disuruh keluar rumah. Kemudian juga sang wanita tidak boleh keluar rumah, wala yakhrujna, dia pun tidak boleh keluar rumah. Kalau kita sekarang suami marah, istrinya suruh pulang, istri marah kabur. Belum dicerai sudah kabur. Ada sebagian istri gitu, kabur, marah, HP dibuang, dia pergi. Semuanya bingung. Mau ditelepon, HP-nya ketinggalan. Ada kawan, istrinya marah, kabur dia. Anaknya ditinggal nangis-nangis, HP-nya ditinggal sama anak-anaknya. Kabur, mau telepon kemana, mau cari di mana. Nunggu aja, tetangga pada nanya, ada apa? Uminya kemana? Wallahu a'lam. Maksudnya, itu enggak benar seperti itu. Enggak benar. Kamu kalau marah, jangan melanggar peraturan Allah. Marah sama suami ada peraturan harus kau taati. Supaya ada solusi bagimu. Kalau enggak, biasanya enggak ada solusi. Tambah runyam. Jadi, wajib baginya tidak meninggalkan rumahnya kecuali darurat. Kecuali suaminya mukul misalnya. Enggak dikasih makan sama suaminya. Ya. Suaminya garang, dikunci, kabur kalau gitu caranya. Enggak ada masalah. Namanya darurat. Atau istrinya ternyata melakukan zina atau yang lainnya, keluarin. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, dia melakukan perbuatan keji, keluarin. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Kemudian tidak boleh memberi isyarat untuk dilamar sama sekali. Tidak boleh kemudian dia lapor sama kawan CLBK-nya, saya sudah dicerai sama suami saya. Tidak boleh. Karena dia masih status istri. Nanti kalau masa iddahnya selesai, dia boleh. Kenapa? Karena dia statusnya masih istri. Kasih isyarat. Pacar lamanya bilang, saya siap menanti, jangan sedih. Wah, tidak boleh. Ini perusak laki seperti enggak boleh, haram hukumnya. Dia tahbib, dia membuat seorang istri ingin kabur dari suaminya atau suami ingin kabur dari istrinya, dosa besar. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kecuali kalau sudah talak 3, yaitu boleh. Karena bukan status lagi sebagai apa? Istri. Paham Ibu-ibu? Jadi kalau talak 1, talak raj'i, masih talak 1, talak 2 masih bisa rujuk, maka status masih istri, masih dinafkahi, harus tinggal di rumah, harus sama suaminya, tidak boleh meninggalkan apa? Rumah, dan tidak boleh kasih isyarat untuk dilamar, tidak boleh. Kalau salah satu meninggal, saling mewarisi enggak? Saling mewarisi selama di masa iddah. Kalau masa iddah selesai sudah enggak berlaku lagi. Masa iddah selesai, silakan pulang ya. Taib.
Sekarang jika cerai bain, talak 3. Maka talak 3 ada 2 kondisi. Pertama jika hamil, kedua jika tidak hamil. Kalau hamil, maka wajib bagi suami tetap siapkan tempat tinggal karena keumuman ayat tadi. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Janganlah kalian usir mereka dari rumah istri-istri kalian dan jangan istri-istri kalian keluar dari rumah mereka. Jadi kalau hamil harus disiapkan apa? Tempat tinggal, ya. Kenapa? Karena dalam perutnya itu ada anaknya. Yang kedua tetap wajib dinafkahi. Allah berfirman, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Kata Allah, jika ternyata istri kalian yang kalian cerai itu hamil, maka beri infak kepada mereka sampai lahir. Jadi dia tetap dinafkahi sampai masa iddahnya selesai. Masa iddahnya selesai sampai melahirkan. Ini meskipun talak 3. Kalau talak 3 cerai dapat warisan enggak? Enggak dapat karena bukan lagi istri. Ini udah bukan istri lagi. Talak 3 tidak bisa rujuk, bukan lagi istri. Statusnya bukan lagi istri. Tetapi tetap wajib dinafkahi bukan karena sebagai istri, tapi karena dia punya anak dari wanita tersebut. Paham? Jadi dinafkahi ya karena ada anaknya. Wajib diberi nafkah karena anak ya. Karena apa? Karena janin. Karena janin. Baik. Yang ketiga, melazimi rumah tempat beriddah, tidak boleh keluar rumah meskipun talak 3. Dan ini berlaku talak 3, talak 2 sama semua. Jadi semua wanita yang ditalak harus menempati rumah, tidak boleh keluar, termasuk ini. Boleh keluar rumah jika ini. Keluar rumah kapan? Jika ini. Pertama, perhatikan, ingin beli makanan tapi enggak ada yang belikan, lapar. Boleh enggak dia keluar rumah beli makanan? Boleh. Ingin jual sesuatu untuk dagang, enggak ada yang kasih dia makanan. Ya sudah, dia dagang, enggak apa-apa. Ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, kata seorang sahabat yang mengatakan, tulliqat khalati salasan, bibiku ditalak 3. Fa'aradat antajudda, maka dia ingin memetik kormanya karena dia ingin jualan kormanya. Maka ada zajaraha rajulun, ada seorang negur dia, kamu dah talak 3, kenapa akhirnya kenapa talak 3, kenapa keluar rumah? Maka dilapor kepada Nabi. Dia mengatakan, silakan jual apa, keluar ambil kormamu dan jual, semoga kau bisa bersedekah. Jadi menunjukkan dia boleh keluar rumah kalau ada keperluan, kebutuhan, seperti ternyata dia butuh makan atau dia butuh berdagang dalam rangka untuk apa? Sedekah. Contohnya juga sampai perlu mengatakan seperti dalam buku Al-Fiqhul Manhaji, jika dia kerja di kantor, enggak ada dan dia tidak boleh berhenti kerja dan dia tidak bisa, kantornya jauh, tidak bisa di rumah suaminya, maka tidak mengapa karena dia ada kebutuhan. Contoh juga karena darurat, ingin ngobrol sama tetangganya karena takut sendiri di rumah, sendirian takut, kemudian ada tetangga juga udah kemarin ke rumah saya aja kita ngobrol, ini boleh. Ini juga boleh. Ini sebab-sebab boleh keluar rumah. Hukum asal wanita kalau sudah cerai harus dalam rumah. Keluar kalau ada keperluan atau mendesak. Ada kebutuhan mendesak, maka boleh. Ini contoh-contohnya. Kebutuhan mendesak tersebut, dia boleh keluar rumah jika ada kebutuhan. Ya, misalnya ada seorang sudah di masa iddah tapi dia sedih di rumah sendiri. Dia ingin main ke rumah mamanya karena dia takut sendirian, maka boleh. Tapi secukupnya. Habis itu harus baliklah lagi ya. Paham? Baik, sekarang kita lanjut. Jika talak 3 namun tidak hamil. Kalau tadi hamil sudah kita jelaskan, bagaimana kalau tidak hamil? Maka sama seperti yang hamil, aturannya sama aja, hanya saja tidak ada nafkah. Karena dia tidak punya anak dalam wanita tersebut, maka tidak ada nafkah, yang hanya boleh dia dikasih tempat tinggal. Adapun makanan, pakaian sudah enggak ada lagi. Enggak usah dikasih uang jajan, enggak usah dikasih uang bulanan, karena tidak ada anaknya dan bukan istrinya. Karena bukan istrinya dan tidak ada anaknya, maka cuma dia dapat satu jatah tempat tinggal sampai masa iddah selesai. Paham? Paham tidak?
Baik. Kemudian model kedua, jika suami meninggal, maka ada 2 kewajiban bagi sang wanita jika meninggal. Pertama, al-ihdad. Al-ihdad itu maksudnya menunjukkan rasa sedih. Namanya al-ihdad. Ihdad. Menunjukkan rasa sedih, maka tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh pakai anting, tidak boleh pakai cincin, tidak boleh pakai gelang, tidak boleh pakai celak, tidak boleh semua yang terkait pakai baju bagus, tidak boleh. Karena dia menunjukkan kesedihan, meskipun dalam rumah. Meskipun dalam rumah. Dalam rumah pun dia tidak boleh berhias. Selama masa iddah, paham? Tidak boleh pakai celak, tidak boleh semeris. Untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana penghormatan kepada suaminya. Rasulullah melarang seperti ini kecuali kepada suami. Kata Rasulullah SAW, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zaujiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'ata asyhur wa asyra. Tidak halal bagi seorang wanita menunjukkan kesedihan kepada mayat lebih dari 3 hari. Maksudnya kakaknya meninggal, anaknya, kecuali suaminya. Kalau suaminya 4 bulan 10 hari. Artinya kalau ada seorang wanita anaknya meninggal, maka selama 3 hari dia tidak mau pakai celak, dia tidak mau pakai ini, dia pokoknya menunjukkan kesedihan. Boleh, tapi cuma berapa hari? 3 hari. Setelah 3 hari dia enggak boleh begitu. Dia harus kembali berusaha normal, meskipun sedih harus biasa kembali. Tapi kalau suami sampai 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena agungnya hak suami. Dia harus nunggu sampai 4 bulan 10 hari atau sampai masa iddahnya selesai. Kalau dia hamil maka sampai melahirkan. Yang kedua, melazimi rumah kecuali kebutuhan, seperti tadi kita sudah jelaskan. Dia tidak boleh keluar rumah. Jadi kalau tidak boleh. Dari sini kita tahu bahwasanya kita bisa ambil kesimpulan, untuk masalah keluar rumah berlaku pada semua yang dicerai. Tidak boleh keluar rumah. Mau dicerai, mau hamil, mau enggak hamil, mau suaminya meninggal, maka tidak boleh keluar rumah sampai masa iddah selesai. Ada kesamaan. Semuanya tidak boleh keluar rumah. Paham? Kemudian ada kesamaan kedua, ya, bahwasanya untuk yang dicerai semua dinafkahi kecuali yang talak 3 tidak hamil. Kalau talak 3 tidak hamil, tidak usah dikasih nafkah, cuma dikasih tempat tinggal. Masih ingat? Masih ya? Masih. Kemudian juga wanita yang suaminya meninggal, ada tambahan, tidak boleh berhias. Dia harus menunjukkan kesedihan selama masa iddah, 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Paham ibu-ibu? Paham? Yakin? Baik. Habis. Kita sekarang baca di sini. Coba kita baca biar lihat halaman 400. Saya baca. Wanita yang menjalani iddah karena ditalak dan masih bisa rujuk, maka wajib mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, ya. Ya. Adapun wanita yang menjalani iddah karena ditalak dan tidak bisa dirujuk, itu talak berapa? Talak 3, maka wajib mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah. Benar, kecuali kalau dia hamil. Kalau hamil karena ada anaknya. Tapi kalau dia tidak hamil, maka dia bukan istri, tidak ada anaknya, maka tidak wajib dapat nafkah, kecuali tempat tinggal doang. Paham? Ini kesimpulannya. Yang berikutnya, wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya melakukan ihdad, yaitu tidak berhias dan tidak memakai apa? Wangian. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang ditalak bain, talak harus tetap berada di rumah. Semuanya harus tetap di rumah, kecuali untuk satu kebutuhan. Kebutuhan tadi sudah kita jelaskan. Baik, kita bacakan dalil-dalilnya, penjelasan. Istri yang dicerai dan masih bisa dirujuk berhak mendapatkan nafkah. Dasar permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum." Tempatkanlah mereka para istri yang sudah kamu cerai
di tempat tinggal menurut kemampuanmu. Jadi tetap harus dicarikan tempat tinggal. Enggak boleh cerai kemudian habis mandi sepah dibuang, dicampakkan begitu saja, tidak boleh. Tetap harus dikasih tempat tinggal. Wala tudarruhunna tidayyiqu alaihinna. Jangan dibuat sulit, kasih tempat tinggal tapi diganggu tiap hari supaya dia pergi. Enggak boleh juga. Ya sudah dicerai, ya sudah cerai, jangan ganggu lagi. Kamu brengsek, dasar jelek, dasar, dia akhirnya tersiksa tinggal di rumah, akhirnya dia pergi. Itu namanya membuat dia sempit supaya dia meninggalkan apa? Rumah. Enggak boleh. Ya, kita kalau menikah dengan baik-baik, kalau cerai juga dengan baik-baik. Menikah pun ibadah, kalau cerai dengan cara baik juga ibadah. Kemudian kata Allah, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Kalau mereka mengandung, maka berilah infak kepada mereka sampai melahirkan. Nah, ini. Baik. Lihat nomor 2. Nomor 2 saya bacakan, wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya melakukan ihdad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meriwayatkan dari Ummu Habibah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk melakukan ihdad, yaitu menampakkan kesedihan atas mayat yang meninggal lebih dari 3 hari. 3 hari masih boleh, lebih dari 3 hari enggak boleh. Illa ala zaujin, kecuali kepada suaminya. Fa innaha tuhiddu alaihi arba'at asyhur wa asyra, maka dia melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Yang melakukan ihdad cuma yang suaminya meninggal. Maka dia melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Ini akan agungnya hak suami. Maka kalau ada seorang wanita anaknya meninggal selama setahun, dia enggak mau pakai celak, dia enggak mau berias meskipun di rumah, ini enggak boleh. Ini haram. Karena Rasul mengatakan tidak halal. Tidak halal. Sampai ada seorang sahabiat keluarganya meninggal, terus dijenguk di rumahnya, setelah lewat 3 hari dia minta minyak wangi. Karena di dalam rumah enggak ada masalah. Dia minta minyak wangi. Dia bilang, saya tidak pingin pakai minyak wangi, tapi saya takut ini ihdad. Karena yang meninggal bukan suaminya. Sudah lewat 3 hari, maka dia minta minyak wangi pakai supaya tidak melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Atiyah Al-Ansariyah berkata, kami dilarang melakukan ihdad untuk mayat lebih dari 3 hari kecuali untuk suami, yaitu 4 bulan 10 hari. Tidak juga untuk bercelak, memakai wangian dan memakai pakaian yang dicelupkan diwarnai, kecuali pakaian asab, itu pakaian tertentu. Ketentuan itu diringankan bagi kami ketika suci, jika salah seorang dari antara kami bersuci dari haidnya dengan sedikit wangian, maka juga dilarang untuk mengantarkan kami juga dilarang untuk mengantarkan jenazah. Baik. Demikian saja ya. Ini pun sudah cukup banyak buat bahan ujian ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bismillah. Jazakallah khair Ustaz, dan tafadholi kesempatan pertama bisa tolong dibantu mic-nya. Mic-nya tolong. Panitia di depan. Oh, ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Bedanya talak 1 dan talak 2, apa hak dan kewajiban?